Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita fokuskan pikiran hati kita untuk memuji Tuhan, untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menanggalkan setiap beban kita. Kita mau menanggalkan setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau merenungkan pengorbanan Tuhan yang Tuhan telah berikan sehingga kita bisa hidup selama hidup ini. Suci, kau
Yesus, Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Kami percaya Tuhan, membangkit kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dalam kebangkitan-Mu yang memberikan sukacita, memberikan kemenangan Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan jadikan kami untuk merendahkan hati di hadapan-Mu, untuk merayakan kemenangan ini Bapa. Biarlah kami bersorak-sorai memuji Engkau, kami bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kemenangan ini kami rasakan dengan penuh dengan sukacita kami karena Engkau Tuhan bangkit atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang menyerahkan ibadah kami dari awal ke tengah hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Allah bekerja dalam setiap hidup kami, menjamah, mengurapi, bahkan melawat setiap hati kami Tuhan, yang siap untuk memuji Engkau, yang siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman. Biarlah kami merendahkan hati hanya di hadapan Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Kurang semangat sekali lagi, shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Kita percaya bahwa kita punya Allah yang hidup, amin. Karena Tuhan yang hidup telah membebaskan kita dan kita membebaskan sampai hari ini. Mari semua kita bersemangat, kita memuliakan nama Tuhan.
di BBSN sana, bersilakan.
Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk siap berkat-Mu dalam kehidupan kami, Yesus. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga kami akan memberikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami, Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Biarlah apa yang kami beri ini Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan ini, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap beri dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hanya karena salib Tuhan kita beroleh kemenangan. Hidupku
kasih buat lawatanmu, buat penyertaan-Mu Tuhan pada khusus pada pagi hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, pada hari ini Tuhan, ini anak-Mu di Jemaat-Mu Tuhan, rindu memperingati hari Paskah pagi hari ini Tuhan. Tuhan, anak-Mu telah bersorak, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini tiba saatnya Tuhan, anak-Mu Jemaat-Mu rindu menerima berkat berita kebenaran firman-Mu. Pakai hamba yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan pakai Tuhan setiap hati pribadi lepas pribadi Tuhan untuk menerima kabar kebenaran firman-Mu. Mari kita yang siap menerima kabar kebenaran firman dari Tuhan, sama-sama katakan Shalom. Shalom. Ya, terima kasih buat kesempatannya kepada Ibu Gembala tempat ini, Ibu Helin. Nah, di sini juga saya sudah banyak yang kenal ya, ada Pastor Martin, ada Pastor Tris, ya, ada Bu Linda, ini semua kenal. Dan yang saya bisa sampaikan di hari ini sangat-sangat luar biasa, terkhusus buat gereja di tempat ini. Saya tidak mau mengecap atau apa ya. Sulitnya menanam di rumah Tuhan. Setuju ya? Matok di tempat rumah kita di GBPS ini gak gampang. Setuju ya? Kita ambil contoh di luar sana, tapi bukan menghakimi. Banyak kadang mereka ini bingung KPDW ya, pindah sana, pindah sini ya, seperti itu ya. Nanti penyembahan ujiannya, waduh luar biasa. Ini karena gembala jadi tuntunan. Saya melihat wajah-wajah tetap dari kuai, pasti Pak Buel itu tidak bosan. Nah, karena memang membawa setiap kita tertanam. Ini sulit. Saya sendiri pribadi saja tidak sanggup. Terlebih lagi keadaan jemaat saat ini ya, kita saksikan banyak bermunculan gereja-gereja baru, PD-PD baru. Setuju ya? Kadang lirik sana sedikit, wah kok enak di sana, pindah sudah. Pindah, jabat pindah dewe nggak apa-apa, bawa liang nih. Maka saya bisa ngomong sangat-sangat sulit. Ini saya acungi jempol buat Ibu Helin yang bisa menanam jemaat tempat ini sampai ke pelayanan. Terlebih lagi menggandeng rekan-rekan yang sangat luar biasa yang kiranya terus akan dipakai di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Setuju ya? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, hari ini kita merayakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sangat luar biasa, tapi di hari ini kita harus juga mengingat tentang momen-momen yang penting agar kita ini apa? Kita ini kan ingin sama Tuhan Yesus jadi saksi ya, jadi saksi kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan asal aja kita mengenal, ada hari Paskah, sudah selesai, ada Natal, Kristen seperti itu aja. Tapi kita lebih dalam lagi untuk mengenal momen-momen yang khusus. Saya bisa ngomong khusus hari ini pengulangan lagu ini bawa hati saya benar-benar. Ini bawa hati ini benar-benar merasakan kita ini rindu memperingati pengorbanan, rindu memperingati kasihnya yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus. Setuju ya? Kita nggak asal aja merayakan terus kita dapat kemenangan karena kebangkitan Tuhan Yesus selesai. Enggak, kita harus ingat tentang momen-momen yang sebelumnya, 3 hari sebelumnya, yaitu tentang Kamis Putih. Kadang itu dilupakan, hanya terfokus pada pokoknya Paskah sudah selesai. Kemarin juga dapat telur saya juga. Yang diingat cuma itu aja, tapi momen-momen berharga yang sebenarnya seorang orang Kristen harus pegang itu benar-benar harus kita tanam di hati kita. Terlebih lagi kita mau jadi saksi. Agar apa? Kita bisa tahu nanti di luar sana, kita bisa menceritakan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kita bisa benar-benar menceritakan itu pengorbanan yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya mengenal dari apa, mau kemana ibadah mana Paskah sudah selesai. Tapi nanti kalau ditanyai dulu tentang Paskah ini gimana. Tapi di sini saya tidak mau memberikan penghakiman atau seakan-akan minterin. Di sini saya lihat hamba Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Berikan kemuliaan dulu buat saya. Yang tentang Kamis Putih, itu peringatan Kamis Putih adalah peringatan keteladanan kasih tanpa syarat. Nah ini yang harus kita ceritakan. Jangan hanya kenal ada Kamis Putih. Apa Kamis Putih? Jadi tadi keteladanan tanpa syarat. Tuhan berkorban itu tidak pakai syarat. Setuju ya? Tidak pakai syarat apa-apa. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia. Jadi keteladanan kasih yang bagaimana yang Tuhan berikan untuk murid-muridnya, yaitu untuk kita. Kasihnya itu tanpa batas. Ya, dia memberikan kasih dengan apa? Merendahkan hati.
Nah ini yang kita harus jelaskan kepada jiwa-jiwa baru di sana, bahkan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Saya akan ringkas saja sedikit tentang Kamis Putih, yaitu kasih yang merendahkan hati. Terus yang kedua, kasih yang mengkhianat, yang kasih pada yang mengkhianati dan menyangkal dirinya. Ini kasih yang diberikan kepada mereka yang menyangkal dan mengkhianati dirinya. Ini tidak ada di orang lain, tidak ada. Bukan merasa gampang memaafkan atau mungkin memberikan maaf kepada orang yang mengkhianati, terlebih lagi menyangkal, itu tidak gampang. Setuju tidak? Bahkan umat-umat sekarang aja kalau disindir atau mungkin salah paham atau mungkin bahkan dikhianati, ini sulit sekali untuk memberikan pengampunan. Saya sendiri pernah merasakan sangat-sangat sulit sebagai manusia biasa. Tapi kuncinya adalah pada diri kita sendiri. Jadi biar kita mengerti tentang Kamis Putih, yaitu teladan kasih yang sangat luar biasa. Yang ketiga tadi, kasih mengorbankan diri. Ini yang ketiga. Biar kita ini tidak asal-asal kita itu mengenal Paskah, setelah itu Paskah selesai sudah merayakan hanya itu aja. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai anaknya, kita bisa menjelaskan di luar sana. Setuju ya? Jadi tidak asal hanya merayakan saja. Hari ini saya tidak bawa juga jemaat seperti yang biasa saya lakukan ya. Saya selalu beribadah di mana saya selalu bawa katanya pasukan ya, pasukannya lansia. Jadi saya jawabnya sekarang lansia, sekarang podo bingung. Ya, lansia bingung ki enake tenang di. Hari ini pun saya tadi pertama ngomong sulit untuk menanam jemaat atau seseorang atau jiwa di dalam rumah Tuhan. Itu sangat sulit. Jadi kita tidak usah terlihat waduh kita banyak orang, terus kita itu merasa wah ibadahnya luar biasa banyak orang. Dan ibadah sejati ya seperti hari ini sudah. Kita sudah menyembah, memuliakan nama Tuhan, memperingati Paskah, ini luar biasa. Tidak harus morok, jemaatnya banyak, itu tidak mungkin. Saya juga tahu Pastor Martin juga melakukan ibadah di Talun. Ini sudah fokus saja sudah. Kita tidak usah melihat tentang kuantiti dan jumlah ya, tidak perlu. Saat itu tidak perlu. Di rumah saya pun dulu kalau mau membanggakan mau 150, 200, saya sudah pernah melakukan usung-usung istilahnya ya, usung-usung jemaat. Nah, canggihnya memang yang tak usung jemaat lansia, paling gampang soalnya. Setuju ya? Ini saya bukan mau membuka kedoknya lansia atau kebobrokan lansia. Kemarin pun hamba Tuhan saya pelayanan di JKI kemarin, ini dari hamba Tuhan dari Surabaya sama yang dilakukan sampai ngomong. Bahkan yang luar biasa itu jemaat itu bisa ngerti antara Senin sampai Sabtu itu saya tahu ibadahnya kapan. Itu di Surabaya. Tapi di Malang saya plesi. Jadi bukan hanya Senin sampai Selasa, tapi di jam-jam khusus itu dia tahu. Tentunya di hari Minggu nanti pelayanan di jam berapa. Saya sampai heran. Kadang seorang hamba Tuhan, bahkan saya berani ngomong, Pastor Herlin pun jika melayani paling mampunya 2 kali ibadah sudah mentok sudah. Saya aja dua kali di tempat 2 rumah Tuhan aja sudah waduh seakan-akan berat. Tapi kita kalah sama lansia. Lansia bahkan di hari Minggu 1 kali itu dia bisa beribadah 5 kali. Penting sombong berkat. Ya itu tujuannya. Makanya di tempat ini saya kagum sekali untuk jemaat yang bisa bertahan, terlebih lagi dibawa untuk melayani. Saya kenal dengan Pak Kote ini juga lama. Saya kenal mulai dia FA dengan saya gembala, dia sudah ikut dengan saya. Saya tanya orangnya, saya pernah melarang. Saya malah jadi satu tujuan. Setiap jemaat itu harus punya rumah awal. Rumahmu di mana asalnya? Jangan morok. Ya tadi sampai saya mutarakan tentang istilah maha hadir. Jadi di mana-mana saya hadir, ya. Senin sampai Sabtu hadir, sudah sampai istilahnya maha hadir, semua hadir. Ya harus kamu maha hadir, saya mana tahu. Ini bukan mau menandingi mereka, karena ya itu tadi kerinduan saya pribadi benar. Ya memang kita nggak bisa melihat hati seseorang ya. Betul ya Pak Kris ya, saya tidak bisa membuka hatinya Pak Kris ini KP, Pak Kris ini di sini apa nggak tahu. Pak Kris pun juga nggak tahu. Nah itu kelemahan manusia. Tapi ketulusan di hati saya, jujur saya rindu itu terkhusus jemaat lansia ini punya rumah dewi-dewi.
sampai saya ultimatum, sampai saya keras memberikan wejangan di hari baik atau yang terakhir. Kita ini tidak ada janjian sama Tuhan Yesus, betul tidak? Tidak ada, saya sering sekali ngomong tidak ada perjanjian di atas kertas tertulis di materai, saya umur sekian aja panggilan, saya umur sekian, tidak ada. Jadi sewaktu-waktu. Nah nanti kalau pada hari hanya kasihan anak cucu, betul tidak? Mama ini ibadah di India itu nyuruh pendeta siapa, betul tidak? Ya saat ini saya bisa ngomong, seandainya katakanlah, ya ini supaya saya tetap berdoa, Pak Kode ini panjang umur ya, terus panjang umur, diberkati, sehat selalu ya. Tapi tetap ada masanya. Nah kalau katakanlah ada hari yang terbaiknya, gak repot gak naik, betul nggak? Karena itu berarti ada berita duka selesai sudah dilayani mulai dari penghiburan sampai matang. Enak enggak? Tidak punya hal seperti ini. Ini bukan menakutkan loh. Karena ini pasti kita alami, setuju ya? Setuju ya? Nah sekarang kalau katakanlah mereka mah hadir di sana, hadir di sini, hadir di sana, hadir Senin sampai Minggu, hadir kabeh. Terus mengalami hari yang terbaik, berita duka. Ada telepon sopo anak? Telepon si A, oh enggak, biasanya ke sana. Oh ke sana, oh enggak ke sana, oh gelek ke sana. Kasihan enggak? Loh sepertinya oh, mungkin Pak Wijaya sudah terjadi dua jemaat saya menyaksikan. Ini di pingpong, betul enggak? Enggak langsung diterima, oh iya ini jemaatku, biar saya urus langsung ke rumahnya. Setuju enggak? Nah, tapi kalau mah hadir di sana, waduh. Saya berita ini saya rasa tolong kita kuatkan, kita sebarkan. Jangan takut. Saya yakin sebagai gembala yang benar kita nggak perlu takut. Untuk terlebih lagi, nanti jemaatnya habis. Dulu di tempat saya dulu hampir 100. Walaupun tempatnya nggak cukup, mepet-mepetan kadang 50, kadang 60 masuk. Sekarang kayak 30, 25 tak syukuri kok. Satu nggak jadi beban, ya kan, penjemputan juga angkut-angkut, ya kan, itu lebih ranking konsumsi enteng, ya kan, betul enggak? Tapi di situ tetap saya tekankan untuk apa? Ayo, nomor 1 saya garis bawahi tebal di tempat saya harus memiliki gereja tetap. Kayak Pak Kode, masuk tempat saya, gerejamu mana? GBPS, ayo gabung. Gerejamu mana? Saya di mana-mana, nggak usah melok. Bingung nanti saya, betul enggak? Kalau ada apa-apanya, saya kan tinggal telepon aja, Pak Kode. Ada telepon Bu Erlin, Pak Kode tetap melayani. Atau ada keperluan Bu Erlin, pas benturan Bu Erlin, mau saya ajak Bu Erlin, enak enggak? Nah, tapi kalau sudah hadir di mana-mana, sudah habis. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, kembali lagi di Kamis Putih, diingatkan diri kita ini untuk mengasihi sesama kita. Ini yang jadi teladan yang sangat luar biasa. Jadi biar kita ini tahu setelah Kamis Putih terus masuk ke Jumat Agung. Jadi kita ini biar paham. Tapi di sini kita bukan mau minteri atau apa, enggak. Jadi peringatan tadi Kamis Putih terus Jumat Agung, khususnya pada kalimat yang diucapkan di Jumat Agung, yaitu apa yang diucapkan di Jumat Agung? Yesus Kristus di kayu salib, dia berkata sudah selesai atau tetelestai. Nah, sudah selesai ini loh jadi makna. Jadi ini saya pegang aja. Kamis Putih berarti memperingati teladan yang luar biasa. Kasih yang perlu kita ceritakan di luar sana. Jumat Agung tentang apa? Setelah disalib Tuhan Yesus menyatakan apa? Sudah selesai. Makna sudah selesai ini banyak sekali, sangat banyak. Kalau ditulis waktu tidak ada habisnya. Di antaranya menggenapi nubuatan, menanggung hukum dosa, menggantikan seluruh manusia. Ini sudah selesai Tuhan lakukan, menggantikan dosa seluruh manusia, mendamaikan kita dengan Allah. Itu Tuhan Yesus sudah lakukan dengan selesai. Membayar lunas hutang dosa, itu sudah diselesaikan. Ini jadi kata sudah selesai ini jadi makna di Jumat Agung. Untuk kita benar-benar sadar, Tuhan Yesus itu benar-benar luar biasa. Tadi Kamis Putih, kasih yang tanpa syarat, tadi terus Jumat Agung. Tadi menceritakan tentang apa? Ya ini yang kita harus ngerti. Sudah selesai, dengar Tuhan Yesus disalib, terakhir dia sebelum meninggal ngomong sudah selesai. Sudah selesai artinya apa? Kita nggak ngerti. Nah tapi di sini kita sekali lagi bukan kita ini merasa paling pintar atau paling jago, enggak. Tapi kita perlu tahu kan, setuju ya. Nanti dia katakanlah nanti kalau sudah melakukan
ibadah selesai, tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Kamis Putih, Jumat Agung, terus kemarin apa Sabtu Suci. Ini juga ada. Jadi bukan momen-momen ini hanya lewat aja sudah dari Kamis Putih, Jumat Agung, terus Sabtu Suci selesai, terus itu besok Paskah sudah selesai. Tapi semua ada maknanya. Tentang Sabtu Suci ini juga ada maknanya. Di ayatnya juga Tuhan ngomong, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di Sabtu Suci ini kita disuruh menanti untuk kebangkitannya Tuhan Yesus. Ini nunggu dulu. Tidak hanya kan Sabtu Suci ini kita lakukan ya. Memang ada sih ibadah kemarin itu saya juga ibadah di GKI, tapi tidak terfokus pada ibadah Sabtu Suci, enggak. Tapi di sini kita belajar bersama-sama. Jadi ada momen-momennya gitu. Tidak asal aja langsung Paskah sudah selesai ya. Ya nanti bukannya dihina atau apa, kita nanti ini acaranya opo ini. Ya, tentang mengenal kelahiran Tuhan Yesus, Natal, sekarang Paskah pun ada momen-momennya. Jadi kita biar paham. Nah, terkhusus di hari ini kita akan merayakan kebangkitan. Kebangkitan ini harus juga kita imani. Bukan hanya merayakan dengan bersukacita, ya tidak ada salahnya bersukacita, tapi diawali lagu tadi, wah sangat-sangat luar biasa. Berarti benar-benar menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dulu. Benar-benar membawa jemaat ini teringat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat-sangat luar biasa. Jadi bukan terfokus untuk merayakan Paskah ini meroboh sukacita saja sudah selesai sudah. Seperti itu aja. Kalau kita benar-benar menghayati, ya saya tidak melihat tentang WL yang menangis itu benar-benar terbawa gitu loh. Jadi nggak asal, terlebih lagi WL ini bawa jemaat ini tuh benar-benar memuliakan Tuhan, membawa jemaat ini benar-benar muji Tuhan. Setuju enggak? Tidak gampang. Terlebih lagi saat ini WL saat ini, terlebih lagi ya WL yang dada-dada yang kepinginnya viral. Pokoknya tampil di depan bawa mic, sudah bisa nyanyi, seneng sudah viral. Urusan pribadi jemaatnya harus sudah buri, seperti aku di foto, seperti aku tampil, itu aja. Saat ini banyak seperti itu, setuju enggak? Terlebih lagi di sini tidak ada. Tapi saya benar-benar terbawa. Kita juga tidak menyambung WL, tapi benar-benar ini loh pelayanan yang luar biasa itu seperti ini. Nggak melihat tentang dia nyanyi dengan nangis, ini bawa hati dengan iman ini sangat-sangat sulit. Setuju ya? Nah kalau malaikat itu ikutan aja gampang, sorak-sorai, tepuk tangan melok, sudah nyembah angkat tangan melok. Tapi yang sulit ini bawa hati. Ya tadi kembali lagi, kita tidak bisa melihat hati pribadi lepas pribadi, setuju ya? Saya juga tidak bisa melihat hati saat ini, saya tidak bisa lihat. Ini ibadah ini mau apa kita tidak bisa melihat. Jadi di Paskah ini kita harus mengimani tentang Paskah ini. Di 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Dan kita benar-benar merayakan Paskah ini mengimani, bukan hanya waktu melakukan atau merayakan saja. Tidak. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Saya akan bacakan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini dipegang dulu. Kita ini sudah dapat kemenangan gratis loh. Enggak melakukan apa-apa loh. Enggak disuruh perang ya. Setuju ya? Disuruh perang? Enggak kan? Tapi kita sudah mendapatkan kemenangan. Ini gratis. Jadi setiap tahun orang Kristen percaya dan memperingati Paskah, yaitu apa? Ya kebangkitan Kristus. Sudah itu aja. Yang dimengerti itu. Kalau lagi pertama tadi saya ingatkan momen-momennya itu loh. Ingatkan momen-momen itu dulu, baru kita ngerti Paskah itu apa, memperingatinya itu gimana. Didukung dengan satu ayat lagi di Markus 16 ayat 6. Banyak ayat sebenarnya untuk fokus di hari Paskah ini, banyak ayat. Tetapi kita maunya itu mengimani, itu aja, perlunya mengimani. Kalau hanya merayakan aja gampang. Markus 16 ayat 6. Markus 16 ayat 6. Ayo kita baca. Kita baca bersama-sama ya, biar kita bisa tahu ya, nanti bisa benar-benar mengimani itu gimana. Markus 16 ayat 6. Ayo kita baca bersama-sama biar lebih semangat. 1, 2, 3.
Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Kita nggak terlihat tentang kubur kosong, cerita tentang kubur kosong aja, tapi kita nggak mengenal. Di dalam kemajuan teknologi saat ini nih, kita mau nggak mau itu harus belajar AI. Setuju enggak? Kalau kita nggak belajar AI, ketinggalan juga. Saat ini bukan saya bukan membanggakan diri, saya mau bikin lagu setiap hari saat ini saya bisa pakai AI. Saya jago merangkai kata, rayon gombal ke cewek, gampang sudah. Itu jago saya yang dulu. Tapi saya hari ini mau nulis itu untuk Tuhan Yesus. Saya merangkai kata, saya masukkan dalam aplikasi. Nggak usah cari penyanyi, nggak usah nyari musik yang paling pandai, nggak usah. Sudah tinggal klik jadi lagu. Saya sering share di WA status saya juga share di Facebook. Nggak usah untuk tujuan untuk waduh viral, bangga, pintar, sok itu enggak. Tapi fokusnya apa sih? Memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya bikin lagu juga, saya kasih judul kubur kosong. Hari ini suruh nyanyi nggak bisa lah, AI yang bikinkan. Tapi saya nulis syairnya. Ini kemajuan AI ini mau nggak mau kita ini harus ikuti, betul nggak? Ya terpenting yang terfokusnya ya kita fokusnya hanya untuk yang baik, untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita pakai yang tidak, wah, kacau nanti jadinya. Tapi tetap mau nggak mau AI itu harus dipelajari. Karena saat ini semua pakai teknologi AI, semua pakai. Saat ini manusia seperti nggak kepake sudah. Tapi saat ini itu Tuhan juga proses juga. Dalam kabar dunia saat ini kita saksikan lihat perang yang mungkin ditakutkan tentang waktu nanti kehabisan bensin. Ada kabar bensin naik, pom bensin sudah kebobol sudah. Mau antri semua. Padahal secara logika mau naik, mau turun, kira-kira beli tidak kalau punya kendaraan? Ya pasti beli kan. Besok lusa ya pasti beli. Nah kalau naik ya sudah. Ya, tapi tetap namanya manusia ini ada rasa takut, ada rasa khawatir. Bukan hanya tentang minyak gas atau gas bumi atau bensin, pertalite, bukan. Ya mungkin saat ini kita khawatirkan, kita membayangkan kalau saat ini kita lagi tidak ada internet. Itu bisa terjadi, bisa karena perang ini bisa. Karena dua negara atau negara-negara besar ini dikhawatirkan itu, bukan masalah gasnya. Kalau negara Iran sana sudah mau motong di Irannya sana ada saluran internet pusatnya itu dipotong, terganggu kok sudah internet. Khawatir nggak kira-kira? Bangun tidur biasanya cari-cari handphone ya, mungkin mau nge-share, mau jual di online ya, terus nggak ada. Bisa bayangkan ya? Halo? Nggak tidur kan? Ya, bisa bayangkan kira-kira? Moro-moro nggak ada internet. Pak Martin biasanya waktu bisa renungan pagi-pagi nulis sudah. Mau internetnya hilang. Anda semua. Bisa nggak kejadian seperti itu? Ya bisa. Ini yang kita takutkan. Bukan masalah bensin naik, nggak ada bensin. Bensin naik pokoknya barangnya ada kan naik ya. Nah ini loh ketakutan yang kita rasakan saat ini. Makanya mau nggak mau kita harus tahu keadaan dunia ini, kita harus tahu. Makin lama makin tidak baik-baik saja, setuju ya? Makanya caranya kita saat ini apa? Ya sudah dekat sama Tuhan. Kalau dekat sama Tuhan itu pasti ada ketenangan. Bahkan sampai hari ini pun saya merasakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Karena apa? Saya bukan merasa, wah saya mengalami proses yang sangat-sangat luar biasa, mungkin dihantam, dihancurkan, terus itu saya anggap proses. Ya saya nggak takut karena aduh mengalami apa sih yang paling pahit? Kalau saya kecilnya ya sudah pahit. Sampai-sampai mungkin kamu mengalami kepahitan yang luar biasa sesama rekanmu nggak bisa memaafkan. Ya saya kadang guyu aja. Mosok memaafkan sesamamu aja nggak bisa. Nah kalau mengalami satu kepahitan dalam kehidupan, kira-kira lebih baik atau enggak? Betul Pak Ari. Pak Ari ini juga teman saya luar biasa. Nggak mampu kita. Kepahitan kehidupan itu sangat luar biasa. Kalau katakanlah kepahitan sesama aja kamu tidak bisa memaafkan, terlebih lagi gimana kamu bisa mengalami masa kepahitan kehidupan ini? Yang berdiri di sini mengalami kepahitan yang sangat luar biasa. Bukan masalah saya pernah makan kerupuk sama nasi sama garam, mama tidak masak, saya
naik genteng makanya belimbing, enggak. Itu kepahitan ini yang saya rasakan, saya iri loh di mereka-mereka, betul enggak? Yang saya selalu ngulang ke mereka kasih duit, jajan sudah enak, sudah ngasih duit, iri loh, kepahitan kehidupan itu iri. Tetapi ini loh proses yang harus dialami, betul enggak? Tapi kalau kita sudah lepas, kita ini serasa lega ya, enak sudah, tenang sudah. Saat ini saya lebih senang di gudang saya nanam-nanam. Ini benar-benar membawa hati saya ini, kita ini berharapin Tuhan Yesus, betul enggak? Kita mau melihara ikan, kita mau melihara ayam, bahkan memelihara anjing. Kehidupan itu yang pegang siapa? Tuhan Yesus, Tuhan yang pegang. Kalau Tuhan punya kuasa untuk tak matiin semuanya, kalau nggak ada hasil. Sama, saat ini saya juga nanam namanya sawi, saya tanam dari biji. Ibu Endi ini juga suka nanam ini. Kemarin cari bijinya apa itu kemarin? Saya lupa, saya sampai ceber ya. Ceber itu juga ini kehidupan yang benar-benar. Ayo coba. Kalau kita di rumah kita coba nanam dari biji, terus sampai keluar daun, sampai jadi besar, disemprot, moro dipanen, dimakan. Itu benar-benar merasakan, oh Tuhan ini benar-benar baik. Tuhan ini benar-benar ada. Setuju enggak? Kemarin saya panen sawi, ya walaupun tidak banyak, saya kasihkan istri saya masaknya campur sawi, sudah dimakan bareng lansia. Senang enggak? Senang loh. Ya, saya nanam terong, saya nanam ketimun. Walaupun lahan enggak luas lah, cuma 400 ya. Tapi saya senang, nanam itu senang. Jadi lombok itu saya tanam, katanya satu tanaman lombok jelek-jeleknya itu iso hasilnya setengah kilo. Wah, namanya manusia, setengah kilo. Kalau 10 pohon berarti 5 kilo. Nah, buat apa 5 kilo? Ya harganya 100.000 sih lumayan ya. Harganya kalau jatuhnya cuma 20, senteni ya. Wah, nekat ini saya tanam 200. Ya gampang betul. Saya pelajari di TikTok, YouTube, ya apa ini caranya supaya kuat akarnya, daunnya biar katanya enggak muncul di atas saja, bisa nyabang-nyabang. Semua ada tekniknya saya pelajari. Tapi kesimpulannya cuma satu, ini hidup juga bisa mati. Betul enggak? Bukan kamu sirami tiap hari ya enggak baik. Tanaman disirami tiap hari bukan tambah bagus, bisa tambah jelek. Bisa-bisa kalau akarnya busuk. Ya nggak disirami kena matahari beberapa hari ya kering. Nah, tapi satu yang diingatkan tentang kehidupan itu, kalau kita nyiram dengan penuh kasih, dengan tumbuh ya, wis lumayan lah wis dari beli bibit kurang lebih cuma 10 cm, sekarang sudah naik hampir setengah meter. Nah ini sukacita. Ya moga-moga aja nanti bisa panen, bisa dicipta di sini ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi yang penting di Paskah ini kita mengucap syukur, itu yang penting. Jadi kita bukan hanya merayakan Paskah ini, apa sih merayakan Paskah ini, kita harus mengambil hikmahnya. Hikmah yang pertama, ya ini cepat aja. Hikmah yang pertama, hidupnya diubahkan menjadi manusia baru. Setuju enggak? Bersyukurnya itu kita diubah menjadi manusia baru. Jadi manusia lama kita lewat sudah, yang elek-elek itu dibuang. Jadi ambil hikmat Paskah ini benar-benar kita ambil. Jadi pulang hari ini kita bukan hanya merayakan Paskah sudah, merayakan Paskah di mana di BPSL saja sudah selesai sudah. Tapi kita nggak mengimani, kita nggak ngerti artinya gitu. Akhirnya juga percuma. Yang pertama apa? Mengubah hidup yang lama menjadi yang baru. Sudah yang elek-elek ini dibuang. Saya sering ngomong di jemaat ini, tapi wangel, wancet kadang. Wis yo hidup lama dibuang ya, ojo tukaran ya, ojo geger, ojo rebutan, nek konsumsi pancet. Moro-moro kabar jambak-jambakan tapi jane dijual, Pak, dicekel sampai dijual terus nang lantai. Sulit. Ini padahal ya maaf ya, saya sekali lagi tidak menghakimi. Ini lansia loh. Betul enggak? Lansia yang menurut saya ini pengalaman ini luar biasa. Kita sudah ngomong jangan berebut ya, yang teratur ya. Terlebih lagi kalau kita jadi tamu di gereja melayani, teratur sekali ya. Ya betul enggak? Nah, sudah kemarin ada kabar ya, pasti ada Bapak Pak Wijaya dibungkus Pak Wijaya wakil. Saya tak usah disambati. Makanya saya sampai ngomong kamu mahal, biar saya mahal tahu. Padahal mahal tahu saya ini lucunya.
saya ini dapat informasi dari sesama rekannya gitu loh. Sampai saya ngomong, lansia ini satelitnya HP ini kalah semua, AM3 ini lewat. Begitu ada ibadah di sana, ada apa konsumsi ini? Lontong bakso, lontong kekil. Cepet sinyal, terus tahu semua sudah. Kalah pun mau XL, mau AM3 lewat semua sudah. Terus ada kabar, waduh tahu Pak Wijaya lontong kekil sama lontong bakso, tapi suruh milih satu, nggak boleh dua-dua. Mencampurin nak manis ya kan. Kadang lucu, saya sampai kadang menyerah. Saya ini kadang jujur saya menyerah. Saya sama istri saya ngomong, sampai doa sama Tuhan, sampai bersimpuh di Tuhan di kamar. Saya sujud nyembah doa, Tuhan, kalau pelayanan saya ini tidak berkenan atau tidak menghasilkan buah, endeken gitu loh Tuhan, mandek no Tuhan. Katakanlah ini sudah nggak kuat gitu lah, betul ya? Ya ini sini tahu, Pak Martin tidak tahu, Pak Tris, Bu Ewi. Saya pelayannya fokus di lansia. Mana Pak Wijaya boleh sekolah minggu nggak tahu. Lansia, saya fokus. Tapi saya ngomong, katakanlah mau mengultimatum Tuhan. Tuhan kalau pelayanan saya tidak berkenan, nggak menghasilkan buah, deken sudah Tuhan. Buat apa gitu? Saya diomong paling keras sudah. Coba bungkus, kalau bungkus. Tapi tetap aja, sama mangkokin nggak perlu. Tetap dilakukan. Ojo geger tadi juga baca rumah saya ini tempat ring sudah berapa kali jadi ring ini sudah di kampung bisa. Ya saya cuma melihat itu orang cuek loh ini ya, betul enggak? Lebih lagi ucapannya waktu ngomong sama ojo nang kono wis gak ono ampoe jualane sembako muanganane mek sok-sok nang ndak lho iki anakmu kutumu mangan enak-enak ya, betul enggak? Dikasih berkat itu sudah bersyukur luar biasa. Di kono setengah kilo, kan kini 1 kilo. Mumet enggak? Saya sampai ngomong Tuhan, deken sudah Tuhan, enggak mampu saya Tuhan sudah. Ya kan mikrolet ya itu sudah ditungki arek 1 sudah enggak mau sudah. Saya arek sampai tak panggil arek sampai. Asia panggil arek sampai. Ya 1 mobil saya tunuti 1 sudah, kamu sudah dibayar sama gerejanya ya kan. Kira-kira ditunuti enggak? Tidak, diterlantarkan mau WA Pak Wijaya, tidak diterima Pak Wijaya sama si A Pak Wijaya, memang enggak. Sampai akhirnya di grup jadi perdebatan yang luar biasa. Saya sampai ngomong, gak apa-apa kamu cari di ladang Tuhan, bekerja gak apa-apa, gak ada yang larang. Tapi ojo total, gitu maksudnya full. Saya ini hitungannya, apalagi kalau penjemputan cari semuanya aja, saking tire, istilahnya saking tire itu kalau dia dari jalur A ya sini wes, sudah gereja wes, gak mau dibelok-belok, lo kamu itu dibayar. Ya sampai saya keras gitu. Karena apa? Jangan total cari uang, tapi apa? Sedikit melayani, ya kan? Kecuali kamu kerja di dunia, silakan, nggak ada masalah. Ini saya sepaneng kalau mau seperti ini sepaneng, karena saya mau tuh lansia ini ya itu tadi kamu baik sebelum ketemu Tuhan, betul enggak? Jadi kalau sudah ketemu Tuhan kamu dirangkul, ini anakku ini tahu melayani, ayo naik ke surga, seneng nggak seperti itu? Tapi saat itu jadi kebingungan. Tapi makanya saya nggak takut. Sampai saya ini juga salut di tempat ini, saya lihat wajah-wajah tetap, saya hafal ini dia. Terutama yang nyanyi di depan ini saya hafal. Sulit, Mbak, seperti ini sulit. Saya sampai ngomong, dari 1000 jemaat lansia dapat 10 yang benar-benar ibadah, itu sudah luar biasa. Setuju ya, Pak Martin pun juga pernah melayani. Angel, sudah. Saya sampai ngomong harus memiliki gereja tetap. Itu ultimatum, kalau enggak, nggak usah. Percuma soalnya, percuma karena nanti udah bingung nih. Setuju ya? Kamu kesana kesini bingung sudah gembalamu sopo wakai gembalain lu enggak kira-kira? Makanya buat jemaat di tempat sini kalau sudah bertanam di tempat ini lakukan yang terbaik. Muliakan nama Tuhan tempat ini, nggak usah dulu dengan yang lain-lain. Sekarang di luar ini banyak, setuju enggak? Banyak saya ngomong ya. Bedo mikir pindah. Kim mikir waktu kamu nih, di mana kok semua ngebas terus bicara gara-gara mikir. Gara-gara musik yang gitu, konyol ya, ini ibadah mau apa gitu ya. Makanya saya menekankan kembali, saya rindu gembala-gembala itu satu arah gitu. Yaitu apa? Bahwa jemaat ini tertantang, ojo lihat lain nih sudah bapak di kono bagi kecap, di sini pecel gak apa-apa, di sini aja enak kok.
Penting sekeluarga makan ya. Nggak kayak lansia. Di sini kasih pecel di mana bandeng presto pindah ya. Dari si bandeng presto ya. Silakan ya. Jadi tapi saya tidak menghakimi. Tapi di momen-momen saat ini, kalau hari ini saya melayani lansia, seumpamanya ini saya akan tetap lakukan. Karena apa? Biar pelayanan kita ini tidak sia-sia. Setuju tidak? Ya, berikan pujian dulu buat Tuhan. Itu saja untuk yang kedua. Jadi hikmahnya apa? Tidak takut pada kematian. Kita kalau sudah melakukan Paskah, sudah merasa mengimani bahwa Paskah ini kita dapat kemenangan, kita dapat kebebasan, nggak takut itu namanya mati. Setuju ya? Bisa dapat diri kematian. Kematian kita harus siap mempersiapkan diri. Ini di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 saya akan bacakan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Terus ini pegangan sudah. Kita nggak akan takut mati sudah. Apalagi bersama Tuhan Yesus. Sudah. Kita akan tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa-rasa. Waduh sakit titik, terus sambat. Waduh lorong titik, terus bingung nyari koncone. Wah sakit titik, nyari hamba Tuhan, doa no. Tapi kalau sudah sama Tuhan Yesus, terlebih lagi di momen Paskah ini, kita nggak takut. Kita sudah dapat kemenangan. Kita nggak takut namanya kematian. Yang terakhir, fokus pada perkara surgawi. Fokus pada perkara surgawi. Kalau kita sudah mengimani Paskah, yang nomor 3 ini perlu sekali, yaitu apa? Fokus pada perkara surgawi. Perkara duniawi bukan kita tinggalkan keplas, tidak. Jangan. Ya, anak bojo ya perlu belanja, ya tetap bekerja. Duniawi tetap dicari. Tapi ini ditekankan, fokusnya itu pada perkara surgawi. Jangan hanya dunia. Bahkan ngomong 50-50 ya Allah, tidak boleh. Surgawi didulukan. Malah kalau bisa namanya perkara dunia itu diminus. Betul ya? Kalau tetap kita mengikuti duniawi keadaan teknik, betul ya? Terlebih lagi ya saat ini kita ngalami cari duit itu tidak gampang. Ekonomi keadaan susah saat ini, ya setuju ya? Gampang boleh duit, ya gampang teknologi sekarang ini, ya setuju ya? Cari duit itu sangat sulit. Saya pun juga ngalami, sudah pekerjaan apa harus tak lakoni, mau jual beli anjing, mau ngurusi babi, sekarang ternak ayam, mentok, bebek, wis tandun sawi. Tidak ada tujuan, ini perkara dunia kok. Tidak terlalu saya fokuskan. Tidak terlalu ngomong saya carikan loh. Kalau namanya kebutuhan ya kebutuhan. Ini anak ini masih sekolah, apalagi SMA, bayar atau ujiannya ya bingung bayar, boleh sekolah harus tutup dulu. Setuju tidak? Ini duniawi, tapi jangan terlalu fokus ke sana. Fokusnya ke surgawi, karena kita percaya kita dicukupkan, kita nggak takut kok. Hari ini pun di depan ini saya ada ketakutan ada. Buat kebutuhan kedepannya besok gimana kita ada ketakutan itu. Tapi kalau itu kita nggak terfokus ke situ, kita tetap fokus ke surgawi, kita tenang kok. Kita nggak akan ketakutan. Kenapa? Bukan masalah uang, segala dicukupkan sama Tuhan. Kalau kita mau melihat itu yang melihat. Tetap saya masih jual tahu, saya masih jual kabel, lele, ada orderan ya bikin lele. Saya masih banggo macam-macam semua ini. Saya di Wakil juga melihara lele 500 ditebak, tapi balik lagi kehidupan 500 besok jadi 10 ekor kita nggak tahu. Kayak pecelan ini entek sudah 10 ekor, setuju enggak? Tapi tetap kita fokusnya ini kehidupan yang bikin Tuhan. Tenang sudah, tetap aja ke surga tak dulu. Mati naik 500 kalau mati 10%-nya itu sudah luar biasa loh. Setuju enggak? Si ono petang itu saya ekor. Lah petang itu saya lagi gede-gede kilo-kilo di sini. Cuma di sini wan main kabeh cuma. Ya, setuju enggak? Ada nila, ada ayam, mungkin sudah. Saya fokusnya di kehidupan yang bikin Tuhan. Saya hanya melihara. Sudah lakukan yang terbaik sudah. Kita enggak takut. Nanti panen dari lele enggak bikin saya kaya kok. Setuju enggak? Panen nila, panen bebek enggak bikin kaya. Setuju enggak? Tapi bikinnya apa? Kecukupan. Siapa tahu kita bawa hari ini 10 kilo mangkat lele. Amin. Kecukupan enggak kira-kira? Cukup. Bu Herli bingung enggak kecelele. Ya, jadi yang nomor 3 ini jangan lupa
kita harus melepaskan perkara dunia. Momen Paskah ini penting. Jadi kita mengimani benar-benar di momen Paskah itu. Berarti apa? Kita pikirkan perkara surgawi aja. Minggu waktu pelayanan di LCD cok absen, sudah fokus, sudah datang, tidak perlu jam sak durunge tak kok. Saya terkenalnya paling datang paling awal. Hari-hari ini aja saya nunggu di mobil aja dapat dikian gak enak, nunggu siang soalnya. Saya sudah di mobil tadi, kurang lebih 30 menit tadi sudah di mobil. Saya maunya itu lebih awal untuk surgawi. Nah saya ini tempat ini juga sama. Jadikan momen Paskah ini momen yang sangat luar biasa untuk kita mengimani. Setuju ya? Jadi biar nanti kita merayakan Paskah, pulang kita dapat benar-benar kemenangan. Bukan moro kita mulai ngomongin menang, kita menang, tadi sudah nyanyikan luar biasa, moro lemes maneh. Saya mikirin dunia, waduh, sekolah, PLN belum bayar, itu dodol bingung sudah. Tapi kalau kita surgawi, kita mikirkan hal surgawi, itu salah. Perkara apa sih tidak diselesaikan sama Tuhan? Setuju tidak? Loh kadang manusia ini tidak sadar. Setuju saya ingatkan kita semua di sini. Kira-kira sadar tidak? Loh yang berdiri di sini kalau ingat yang 25 tahun yang lalu, dilihat sudah. Bila tak malam tak masuk semua. Ingat hari ini langsung ngomong bersyukur Tuhan. Ya 30 tahun atau mungkin saya sekarang 51 loh sebenarnya. Pralansia katanya. Kalau 50 sampai 60 itu namanya pralansia. Kalau 60 sampai 70 namanya lansia. Ada yang 60 sampai 70 lansia, sudah ya. Itu lansia. Tapi kalau sudah 70 lebih lansia nemen. Terus kalau ngomongin namanya lansia. Jadi pralansia, lansia. Kalau 70 ke atas sudah lansia nemen. Gitu ya Pak Tris ya. Sudah nemen Pak Tris. Sudah 70 lebih atau belum? Masih muda, masih 78 ya. Berarti masih lansia kan teman-teman wis gitu aja ya. Tapi tetap semangat, yang penting melayani. Nah, kiranya firman hari ini terlebih di momen Paskah ini kita diingatkan semua. Diingatkan semua, terlebih untuk apa sih? Rasa syukur. Kalau kepingin tahu rasa syukur itu tidak usah doa-doa. Ingat 10 tahun yang lalu. Kalau saya kurang rasa bersyukur, ingat lagi 15 tahun yang lalu. Ya kan? Kalau kepingin lebih bersyukur lagi, ingat lagi 20 tahun yang lalu. Saya melayani di sini ini hampir lama ya Bu Elvin ya. Wah keadaan waktu itu, ya mohon maaf ya Bu Elvin ya. Wah keadaan enggak seperti ini, betul enggak? Ini pintu ini baru ini juga. Ini loh yang benar-benar kita harus syukuri, betul enggak? Ini yang Tuhan lupakan, ya betul enggak? Kadang kekurangan apa harus menggerutu, ya kan? Tapi ya kita coba diingat 10 tahun yang lalu, kurang 20 tahun yang lalu, kurang 25, 30 sampai elek sudah ingatkan terus. Nanti kita akan sadar kalau kita hari ini ada. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena Tuhan luar biasa. Saya undang jemaat untuk bagi berdiri, saya undang tim musik, saya rindu untuk menyanyikan bersama-sama ke keadaan kita hari ini. Benar-benar kita rasa syukuri. Kita syukuri keadaan hari ini bahwa benar-benar kita ini mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Momen Paskah bukan menerima satu kemenangan, kebebasan, bahkan karena pengorbanannya kita mendapatkan segala macam, tapi kita benar-benar mau mengimani hari ini mengimani. Terlebih lagi apa? Bersyukur. Keadaan itu hari ini keadaan apapun sudah bersyukur. Terlebih lagi ke depan kita nggak tahu, kita nggak akan baik-baik saja. Depan mungkin kita ke depan akan banyak kesulitan, tapi tetap syukuri. Kiranya momen Paskah bukan hanya dirayakan untuk waktu memperingati Paskah yang sangat luar biasa, tapi kita imani. Yang firman hari ini bisa bawa kita lebih lagi dalam sama kita.
beribadah khusus hari ini Tuhan, memperingati Paskah Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, membawa hati dan imannya terfokus sama Tuhan. Kiranya di momen Paskah ini Tuhan, ini anakmu, ini jemaatmu Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan, mengucap syukur atas pengorbanan, mengucap syukur atas kasih-Mu yang sempurna buat kita semua Tuhan. Kiranya Tuhan, di Paskah hari ini Tuhan, Engkau jamah pribadi lepas pribadi Tuhan, yang hari ini mungkin mengalami pergumulan, bahwa hatimu, bahwa imanmu, angkat tanganmu dan tengajakan wajahmu terfokus sama Tuhan saja. Bahwa hari ini kita tidak tahu ke depan kita gimana, ada apa, dan ada suatu pergumulan apa yang kita alami. Hari ini bahwa menghadap Tuhan, ini momen yang sangat luar biasa. Kasih-Nya turun atas pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pertobatan terjadi hari ini. Kiranya kesembuhan terjadi hari ini. Kiranya Tuhan, segala yang terbaik Tuhan akan kita terima pribadi lepas pribadi. Semua jemaat yang menerima kabar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang kedua. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Ana akan berdoa untuk persembahan ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kau sudah memberikan firman yang sungguh luar biasa ya Bapak. Biar firman hari ini bisa menjadi semangat dalam hidup kami, bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih juga untuk pengorbanan-Mu ya Bapak, karena Kau sungguh Bapa yang sungguh baik, Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih karena hanya Engkau-lah satu-satunya Tuhan bagi kami, juru selamat kami. Berkatilah setiap persembahan yang kami berikan ya Bapak. Terima kasih dan jamalah setiap orang yang memberikan persembahan ini ya Bapak, dan Kau kembalikan berlipat kali ganda. Tapi kami percaya Bapak, Engkau sungguh baik. Kami alaskan doanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita sama dengan pujian Dia sungguh baik. Amin.
kasih atas persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tetap semangat. Hari tetap semangat kita lakukan Tuhan karena kita sekarang mengingat hari Paskah, hari kelahiran, hari kebangkitan Sang Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kita akan melihat ya penampilan anak-anak sekolah minggu dari GBPS Sadar. Sambil persiapan kita pujikan Tuhan Yesus disalibkan karena cintanya. Persiapan anak-anak sekolah minggu ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepada pujian kebesaran, pujian kebangsaan anak-anak sekolah minggu GBPS Sadar. Aku adalah anak sekolah minggu GBPS Sadar.
putranya Pak Budi sakit tiba-tiba sakit perut. Jadi Nathan yang kecil tadi di tengah itu sebetulnya ada gandengannya kan. Jadi tadi itu latihannya spontan Bapak Ibu Jemaat karena kasih Tuhan. Jadi kita anak-anak suami itu sama gurunya disertai guru Tuhan karena kita sungguh-sungguh memuji. Ini kita untuk memuji Tuhan ya. Jadi tadi itu latihannya spontan, saya latih sama Tante mungkin juga di sana. Tadi Nathan yang anak-anak tadi kesempatan bingung apa? Kebetulan dia sempat bingung. Mana gandengannya tadi waktu latihan itu saya sama Tante itu dibaca biar dia maju mundur gitu ya. Tapi karena Tuhan cinta pada kita pada anaknya, dia akan beri kemudahan apapun yang akan kita lakukan untuk memuliakan-Nya. Amin, puji Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan nota jemaat yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Mungkin ada kesaksian apa yang saudara? Enggak ada. Mungkin mau ada penampilan sumbangan lagu nggak jadi ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati juga hambanya Bapak Hidayah serta keluarga. Semua kehadiran Bapak Ibu semuanya Tuhan berkati. Untuk sebelum pengumuman acara dulu minggu depan ibadah pukul 8 dimulai. Ada tamu dari Surabaya, ya Bapak dari Masjid Pusat GPPS Surabaya. Supaya datang semua Bapak Ibu juga kita silakan kita semua tanpa terkecuali hadir. Ya, Tuhan memberkati. Juga nanti sore kita bersama ibadah Paskah di GKN. Tapi di pos 88 ya, tidak di GKN di pos 88 ya. Itu Bapak Ibu yang hadir, salam semuanya. Itu untuk pengumuman. Sebelum kita akan menerima telur Paskah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Pendeta Markus berdoa untuk ayat-ayat telur Paskah yang berkenaan tadi. Mari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami bersyukur ya Tuhan, kalau di pagi hari ini Engkau telah menyegarkan kami melalui ibadah kami saat ini, melalui pujian dan firman Allah yang sudah kami dengarkan. Dan pada saat ini kami akan juga menerima ayat-ayat firman Tuhan. Ini bukan sesuatu yang menjadi rutinitas dalam hidup kami, menerima ayat ini menjadi kebanggaan kami, tetapi untuk menjadi kekuatan supaya kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya apa yang kami dapatkan dari Tuhan, dan itu salah satu petunjuk hidup kami supaya kami semakin bersemangat di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, inilah seluruh doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Untuk mengambil telur Paskah dari depan dulu ya. Gerakanlah kekuatan kemuliaan.
Iya, Bapak sudah ya. Tuhan menyediakan lebih dari segala. Ya, ya kita duduk dalam doa, mari kita semua berdiri. Kuliah. Kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah Paskah pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya melalui ibadah kami, Tuhan sudah bangkitkan setiap iman-iman rohani kami. Dan kami mau menyelesaikan semua kehidupan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan melalui taburan firman juga yang sudah kami terima boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami. Kami pulang boleh bawa kedamaian, ketentraman, kemenangan, dan semuanya sudah selesai karena Tuhan sudah menyelesaikan semua di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Terima kasih Bapak, berkati hamba Bapak PS Wijaya yang sudah menaburkan benih firman Tuhan, memberkati buah nikahnya, memberkati pelayanannya, memberkati usahanya, memberkati semuanya. Tuhan berhasil dalam segala hal apapun. Juga memberkati kehadiran kami semuanya tanpa terkecuali. Kami juga berdoa untuk anak Desta yang sakit, kami bersatu hati memanggil di dalam nama Tuhan Yesus. Pilot Tuhan beri kesembuhan, beri kesehatan yang sempurna. Juga Ibu Rudi, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah pilot Tuhan memberi kesembuhan dan kesempurnaan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami pulang, Tuhan lindungi perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat dari pimpinan dan naungan Tuhan Yesus. Kembalikan kami untuk minggu depan bersama beribadah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua surat doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Dengan akhir ibadah pada pagi hari ini, Tuhan membuka pintu-pintu surga. Tuhan membuka pintu-pintu langit untuk dicurahkan berkat-Nya kepada kita. Tangkaplah berkat dari Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan, bawalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya dengan berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih Bapak. Kiranya damai sejahtera Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.